Halo Sobat Visiting Jogja, gimana nih hari ini? Semoga terus menyala semangatnya. Wis, asik banget deh. Dan kali ini tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Kita ketemu lagi di program yang ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Pastinya persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini Sobat Visiting Jogja pastinya udah menunggu-nunggu dan menanti ya. Apa sih yang bakal jadi obrolan kita hari ini bersama dengan narasumber hebat. Nah, kalau ditanya, tahu nggak Jogja? Pasti tahu. Cinta nggak sama Jogja? Pasti cinta. Tapi udah tahu belum? Kalau di Yogyakarta itu ada satu kampung wisata yang punya keunggulan, ada urban tourism di situ dan saat ini sudah viral di mana-mana. Udah nggak sabar kan? Pengen tahu di mana sih? Nah, ini karena hari ini kita bakal ngomongin potensi kampung wisata di Powinatan. Sudah ada bersama dengan Tifa di sini, ada orang-orang hebat di balik layar yang terus menyalakan kerja kerasnya untuk terus mengenalkan kampung wisata di Powinatan ke seluruh penjuru DIY dan juga pastinya ke mancanegara. Karena yang Tifa tahu juga, ini yang namanya kampung wisata di Powinatan memang target pasarnya menyasar ke luar negeri. Tapi gimana ya dengan pasar lokal? Kira-kira masuk nggak sih? Kita tanyain aja nanti sama narasumber kita. Tapi saya mau kenalin dulu dengan yang paling dekat sama saya. Ini tepat di sebelah saya sudah ada Ibu Anita Ferawati. Beliau adalah Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Ibu Vera. Halo Mbak, sehat selalu. Sehat selalu, Masya Allah. Keren banget Ibu. Ini selalu menyala semangatnya. Demi pariwisata. Demi pariwisata DIY. Yang paling sibuk ini seksinya Ibu Vera Bu ya. Semua sebenarnya sibuk. Sibuk. Yang paling gencar nih untuk mengenalkan promosi DIY. Yang penting nanti kita banyak ngobrol ya Bu ya. Soal gimana sih nih perkembangan juga di kampung wisata di Powinatan. Dan berikutnya pemirsa ini juga sudah hadir adalah Bapak Muhammad Syafi'i SPC. Beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Syafi'i, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Udah sering ketemu loh ya Pak ya. Iya, Ini alhamdulillah. selalu menebarkan vibes yang positif juga. Insya Allah. Dan pasti Allah. nanti kita pengen tahu gimana sih dukungannya juga ya dan perhatiannya terhadap masyarakat yang ada di sini pastinya untuk kemaslahatan umat juga ya Pak ya. Iya. Oke, dan berikutnya juga sudah hadir. Nah, ini yang nanti akan kita banyak tanya-tanya, kita kupas lebih dalam. Karena sudah hadir adalah Bapak Wisnu Broto. Beliau adalah Ketua Kampung di Powinatan. Halo Pak Wisnu. Sore. Selamat sore, kabar baik hari ini. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Wah, Pak ini nanti harus banyak cerita ya Pak ya. Ya, Karena pastinya Sobat Visiting Jogja ini juga menantikan banyak hal, banyak informasi. Biar nanti bisa disebarkan dari mulut ke mulut ya Pak ya. Ya. Oke, boleh deh langsung kita tanya-tanya aja. Karena pastinya ketiga orang narasumber kita ini udah sangat siap untuk berbagi banyak hal. Nah, saya pertama ke Pak Wisnu dulu boleh ya Pak ya. Ya. Ini kan karena masyarakat mungkin juga ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi sebenarnya yang namanya kampung wisata di Powinatan itu seperti apa sih Pak? Isinya apa aja? Apa sih hal-hal menarik yang ada di sini? Ye. Selamat sore. Kampung wisata di Powinatan itu berdiri tahun 2004 Ya, dan pada waktu itu ditetuskan oleh Bapak Marsito. Beliau ini dulu tinggal di Ceko. oh, Jadi awal mula kita kedatangan tamu Ceko itu setiap bulannya sekitar apa ya berapa 100 150 setiap bulannya. banyak ya Pak Nah, ya. Pada waktu itu terus kita didukung dengan apa kecamatan kelurahan tentunya dengan dinas pariwisata kota. Iya. Nah kita ditentukan untuk menjadi kampung wisata di Powinatan. Wow, sudah dari 2004. 2004. Berarti 20 ini tahun ya? 20 tahun 20 lama tahun, banget. ya. Luar biasa. Pak. Luar Orang sekolah sudah kuliah. Udah kuliah. Oh iya benar-benar ya. 2 tahun lagi udah lulus ya Bu ya. 20 tahun Pak. Ini kan perjalanan yang nggak sebentar ya. Ya. Pasti sudah ada banyak hal yang ada di sini yang paling menonjol untuk bisa diketahui masyarakat luas itu apa Pak? Yang ada di sini atraksi yang menarik apa sebenarnya? Kalau pada waktu itu kampung wisata ini diketuai oleh Ya. Bapak Sigit Istiarto. Oke. Pada waktu itu kita sudah menjual beberapa paket wisata. Iya. Nah, kita kerjasama dengan apa
pura wisata di sini. Itu ada atraksi-atraksi tarian-tarian Jawa, Wow. ada juga sendera tari Ramayana. Jadi Ya. setiap kita menjual paketnya itu, kita terus mampir ke sana, diarahkan ke sana. Dan juga di kampung sini itu selain itu ada dari pura wisata, ada juga di sini ada kerajinan Kerajinan, batik, batik. ada kerajinan anyaman, Ya. ada kerajinan tatah wayang. Wih. Wayang itu, wayang Iya. kulit juga ada, wayang yang dari kardus juga ada. Ya. Dan juga di sini yang paling diandalkan itu di setiap tamu itu mampir di dalam Jawa Hiburan ini. Jawa Hiburan itu tidak lepas dengan Keraton Ngayogyakarta karena yang mendirikan di sana itu yaitu Abdi Dalem, itu menantu dari Sultan Habib ke-7 Ya. dan dia namanya Kanjeng Raden Tumenggung Jawa Hiburan. Dan sebelum dia bertinggal di situ punya bapak yang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Diponegoro. Makanya di sini dinamakan Kampung Diponegoro. Di Powinatan. Dan Kampung Diponegoro itu berdiri atas dua kampung pada waktu itu, Kampung Lembah Anyar dan Kampung Mintelan. Nah itu terus bergabung jadi satu, kampungnya Diponegoro ini. Ya. Wow, ternyata ini ada makna filosofis sejarahnya Ada juga sejarahnya. ya. Ya ada sejarahnya. Sejarah panjang. Ya. Sejarah Ya. panjang. Kalau Kampung Kintelan dulu kan gabungan dari Kampung Kintelan dan Kampung Kintelan dan Lembah Anyar. Iya. Yang Kampung Kintelan itu sebelah selatan, yang Lembah Anyar sebelah utara. Kalau yang Kampung Kintelan itu awal mula diberikan nama Kintelan itu karena di situ ada pertapa. Pertapa itu namanya Kiai Kintel atau yang disebut Syekh Mojo Agung. Syekh Mojo Agung itu pernah dia pertapa di alas yang sekarang dipakai untuk Keraton Ngayogyakarta itu di Pagelaran. Itu di sana namanya Kiai Kintel itu, dan dia yang menjadi petunjuk atas berdirinya keraton di Ngayogyakarta itu. Nah kebetulan secara geografis keraton Jogja itu diapit Gunung Merapi di sebelah utara dan selatan di Pantai. Laut Selatan. Laut Selatan. Dan diapit sebelah barat dua sungai Winongo sama Bedok. Kalau yang di timur Sungai Gajah Wong sama Sungai Code. Nah itu kebetulan, nah itu yang menjadi petunjuk itu Kiai Kintel itu. Wow, Ya. karena memang secara geografi ini juga sangat mendukung Ya. ya. Letaknya juga ini kan nggak jauh dari pusat kota Jogja ya. Oh iya, dekat sekali Ke ya. Malioboro deket. Kemana Jalan lagi? kaki ya? Jalan Jalan kaki. kaki. Ke keraton jalan kaki. Ke keraton Iya. jalan kaki. Ya. Wah asik lah pokoknya. Ini harus banget ke sini ya, Sobat Visiting Jogja. Karena ternyata itu tadi baru sedikit loh yang dibocorin tentang atraksi-atraksi yang menarik. Potensi lainnya Pak, saya pengen tanya dulu, boleh deh sebelum nanti saya juga pengen ngobrol sama beliau-beliau yang luar biasa juga nih. Untuk potensi yang lain di Ya. di Powinatan itu ada agenda setiap tahunnya itu ada peringatan HUT RI ya, tentunya pasti setiap kampung ada. Namun yang paling menarik itu ada acara Merti Golong Giling. Merti golong Merti giling. golong Golong giling. iya. Iya. Setelah 17-an ya, Pak? Tanggal 18. Setiap 18 Agustus itu diselenggarakan. Apa itu Pak? Itu Merti Golong Giling itu boleh dikatakan menjadi apa ya, atraksi setiap tahun itu ceritanya syukuran bahwa di menceritakan di suatu kampung itu ada panen itu, terus di sana ada apa, setelah panen itu ada yang mengganggu dari apa ya, kaum pengganggu apalah itu, baju barat namanya, baju barat. Nah itu terus ada
diperangi Iya. yang halus lah, misalnya halus itu yang para satria, terus pada waktu si baju barat itu mengganggu, terus ada peperangan, setelah itu dimenangkan oleh para satria, dan yang menjadi syukuran itu terus di kampung ini mengadakan syukuran berupa pesta rakyat. Merti menikah nggih? Ya, merti ya itu Merti itu bersih-bersih ya Pak, artinya bukan? Syukuran, Kalau syukur. Tanda merti syukur. geologi itu yang namanya apa ya? Ya di sebelumnya tentu ya kita bersih-bersih dulu. Nah, terus itu yang namanya pesta rakyat dan selenggarakan setiap tanggal 18 Agustus itu syukuran lah. Kita syukuran terus dimudahkan atau di setiap kampung sini setiap warga itu mengeluarkan makanan yang nanti dijamu siapa saja boleh masuk kampung Wih, Gratis. Ya? gratis. saya boleh dong Pak? Boleh. Dari 18 ya? Boleh. 18 Ya. tahun depan. Ya, Siap. monggo nanti. Jangan lupa 18 Agustus. Agustus. Ya, Ya. 18 Agustus, monggo setiap tanggal 18 monggo. Menunya apa aja Pak? Apa saja ada, Bu. Apa tuh? Ya, dari setiap gang ini kita dari warga mengeluarkan makanan dimakan secara gratis. Namun biasanya itu ditempel tidak boleh bawa tas kresek. Nah, itu. Jadi tidak iya. boleh bawa Biar pulang. berbagi Betul. ya. Tapi yang seperti itu tetap ada lah. Tupperware Pak, betul. Rantang-rantang gimana? Rantang. Tapi ya Kan ada lah. tulisannya nggak bawa tas, kresek. Dia barat. 1, 2, 3 ya pasti ada lah. Tapi Iya. kita juga ya monggo lah. Tapi yang jelas kita terbuka untuk umum. Wow. Siapa saja boleh. Tapi itu jadi event tahunan yang kemudian bisa menarik kayak tadi ya Wisatawan kita ya. Mbak Eva ya kita sudah wah besok nih tahun depan tiap tanggal 18 kita akan datang. Nah, Iya. itu pentingnya mungkin jauh-jauh hari kemudian dengan mempromosikan Oh, jadi iya. orang akan merencanakan Ya. mau ke Jogja nih ke Dipowinatan Ya. di tanggal 18. Ya. Nah, Itu pasti kita sebelumnya nanti pasti ada Enggak. yang iya, disampaikan Ibu betul. tadi pasti ada seperti itu. Iya, jadi wes Dan jadi nanti, agenda. Nah. Sebelum itu kan ada apa? Pawai itu Travel gitu ya? Ya, Bergodo. gunungan bergodo di pos satria namanya Kampung Dipowinatan itu dan mengawal gunungan Iya. yang berisi armarem sama bakpao. Itu makanan khas. Artinya apa, Pak? Kenapa arem-arem sama bakpao? Karena- Saya jadi Penasaran Bu, betul Bu. Karena kalau armarem itu sama bakpao. itu makanan khas ini toh? Kuliner sini ya? Nggih, unggulannya sini Oh iya, yang di Dipowinatan makanya tuh. itu yang Arem-arem. menjadi banyak yang memproduksi bakpo sama Arem-arem. armarem. Makanya yang dikeluarkan ya bakpo sama armarem. Oh, harusnya hari ini kita ada loh, Pak. Iya ya. Ini masih di jalan Bu, ini masih dibikin nanti ada di Nggak sini seret, ya. Bu. Nggak seret. Gitu ya. Jadi setiap 18 Oktober itu udah jadi 18 harinya Agustus. warga. Oktober lagi. Agustus udah Ya. jadi harinya warga semua yang ada di Iya. sini dan dipromosikan terbuka untuk umum, Iya, siapapun betul. boleh datang. Dan nanti boleh makan asal di tempat gitu Ya, ya. makan di tempat, Oh, iya. bareng-bareng, Betul, iya. sesarengan gitu. Iya, Oke. kan itu menarik kan sebenarnya ada atraksinya, Iya, ada kemudian ada atraksinya. kulinernya. Dan pada sebelum dibuka itu di ruang publik sini itu ada atraksi apa ya Tari-tarian. yang menggambarkan tari-tarian seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Itu ada peperangan di antara Sendera tari ya. Sendraya. Seru banget. Tapi masyarakat sini yang melakukan ini. Iya, Maksudnya semua mereka. dari masyarakat sini juga. Ini. Asik deh. Menarik Iya. ya. Kalau dari Bu Vera sendiri Bu, ini pernah datang Bu juga di tanggal 18 atau mungkin merencanakan bareng sama saya Saya tahun tidak depan? merencanakan karena saya jadi kemudian tertarik. Karena Iya, kalau iya. ini saya nyambung. Iya, ya, Mbak boleh Eva. dong, Bu. Kalau saya boleh ini dari beberapa cerita Pak Wisnu tadi ternyata storytellingnya itu kuat banget di sini. Iya. Mulai dari namanya aja dia sudah punya cerita. Iya, Gitu. betul. Kemudian budayanya dia juga ada cerita. Ada 2 tempat pengapit tadi Kintelan itu juga dan satunya tadi apa Pak yang Karena Gunung Merapi sama Pembuatan yang Namanya dua tadi. numpak Oh, Kintelan, Numpak Anyar sama itu juga Kintelan. mungkin punya cerita juga. Ya. Artan. Nah itu sebenarnya seperti ini kan sekarang tren pariwisata kita kan sebenarnya sudah bergeser dari mass tourism. Karena kalau mass tourism Jogja itu sudah luar biasa Ya. kan, nah, sudah bis itu kan liburan pasti sudah banyak. Tapi Ya. kemudian gimana orang itu nggak cuma datang banyak berkunjung ke Jogja, tapi dia bisa tinggal lebih lama. Nah, ketika storytelling ini sangat membantu Pak, karena kan
dulu mungkin orang datang ke Dibawa Winata mubeng wae, Ya. sudah sehari cukup. Neng ketika ada storytelling itu mungkin satu tempat itu setengah dino, Pak. Oh, 2 tempat sehari, padahal jenengan punya banyak tempat. Nah, itu dia butuh nggak cuma sehari, mungkin 2 hari. Dan kemudian nginep di sini. Karena pasti ada homestay di sini. ada. Iya. Nah, seperti itu tuh gimana caranya jenengan gawe sebenarnya Pak Wis tuh bikin untuk paket wisata itu nggak cuma sehari 2 hari, kalau bisa lebih. Lebih. Nggih, jadi mereka lebih banyak tinggal lama di Lama di Jogja, nggih. Belanjanya kan otomatis lebih banyak, dia Iya. makan minum di sini kan Pak ngata gitu. Jadi bareng-bareng Iya. kita bikin seperti itu Pak. Sekarang Jogja ternyata Jogja itu juga ngangeni tadi karena banyak cerita di balik setiap tempatnya. Betul. Kalau di Winata ini ada 1 redor, ada 2 yang 2 itu homestay ada. Ya, dua. kalau Jadi, karena kampung wisata itu setiap saat. syaratnya kan harus punya homestay. Ya. Dan homestay itu kan live in. Iya. Jadi dia harus ikut semua aktivitas yang dilakukan oleh tuan rumah dan lingkungannya. Berbaur gitu ya, Berbaur Bu, dengan ya. masyarakat. Ya. Betul. Jadi kalau pagi yang punya rumah itu misal kalau di sini nggak ada sawah ya Pak. Jadi misal Nyapu-nyapu. nyapu-nyapu, Nyapu-nyapu. nggih, Ya. beternak atau apa itu ngikut atau mungkin dia ikut aktivitas masyarakat Ya. keluar. Kemudian malam mungkin ada pertemuan warga ya dia ikut. Kalau hajatan, nikahan gitu boleh ikutan sunatan juga? Boleh toh Pak, kayak gitu. Boleh. Ya, memang pada waktu Pak Marsito bawa terus dari Ceko itu, Iya. pernah juga Iya. dia datang ke beberapa hajatan, dia pakai pakaian Jawa. Iya, seneng toh Pak Dia, pasti. terus dia ikut batik juga. Betul. Ikut batik di sentra industri batik itu dia juga ikut batik. Iya, jadi experience. Jadi Iya, ada betul, experience. Ya. Jadi dia lebih ke sekarang itu ke quality tourism. Jadi ketika ada experience yang tadi Ming biasane lihat Ming just lihat-lihat kan Ya. bisa lama Pak batik itu Ya. berapa jam ngombatik, ngaten to Pak Jemelu. Dan itu lebih ada kenangan dan akan lebih menghargai apa yang kita lakukan Budaya. Pak. Seperti nggih batik, kadang kan orang mikir beli batik tulis. Ya ampun mahal banget karena dia nggak tahu prosesnya. Tapi Betul. ketika dia ikut, Iya. dia akan lebih menghargai. Iya. Jadi nggak sayang keluar uang berapa juta Ya. untuk. Oh ini memang mahal karena penuh dengan Prosesnya. proses kemudian seninya tinggi dan sebagainya seperti itu. Wih, seru ya. Ini soal yang hajatan tadi berarti kalau tiba-tiba nanti ada yang nongol gitu kan. Ini kok pakai baju batik tapi kayaknya nggak ngundang ya. Maksudnya warga masyarakat sini Ya. udah tahu ya. Udah maklum lah. Iya Ya. udah maklum, Oh, bukan ya, dianggap tulis. nanti tamu penyusup gitu kan enggak ya Pak ya. Ntar tahu-tahu siapa ini. Nah, suatu kehormatan bagi yang punya gawe. Iya. Apalagi ya boleh ya Pak, Ya, ada iya, luar boleh. negeri, betul. Iya 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 iya. Tapi yang banyak memang dari Ceko dulu. Oh Ya. gitu. Sekarang Oke. masih enggak Pak? Kalau yang dari Ceko itu kan Pak Marsito sekarang sudah tua dan tinggalnya di Bogor. Oh. Jadi kita yang muslim yang hubungan ke sana tidak ada. Tidak ada. Cuman sewaktu-waktu Pak Marsito telepon misalnya, Pak Marsito kan punya teman di sini yang dari Ceko. Oh itu orang Ceko mau ke sini, nah itu baru. Cuman beberapa orang saja. Gitu. Oke. Tapi mungkin kedepannya nggak cuma Ceko ya Pak, tapi negara lain juga tertarik untuk Yang Belanda yang dulu pernah. Ya, Belanda. itu mungkin dibuka pasarnya lagi. pasar. lah. Iya. Oke, nah ini saya juga kayaknya tadi ngobrol sama Pak Syafi'i, dengar-dengar emang orang sini juga Pak, kampung halamannya di sini Pak, kecilnya dari sini. Ya, kira-kira punya ikatan hati Batin. di sini. Oh, iya. Ya, ikatan emosional. Iya. Ikatan emosional. Iya, iya. Gimana Pak? Berarti udah pernah dengar sebelumnya kalau ternyata di Dipo Winata ini juga Iya. dikenal sebagai kampung Iya, wisata betul, gitu. betul sekali. Sehingga ketika kita hari ini kebetulan mendapatkan amanah di DPRD, ya saya tergerak untuk bagaimana bisa bersama-sama dengan para penggerak wisata di kampung wisata Dipo Winata ini untuk istilahnya lebih bangkit, lebih maju lagi ya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Walaupun dulu mungkin fokus banyak di asing dari Ceko ya. Ya. Nah sekarang harapannya bisa pangsa pasarnya bisa lebih luas lagi ya. Iya. Dari negara lain termasuk juga dari dalam negeri yang saya kira juga mungkin kecenderungannya semakin banyak ya Bu Vera ya untuk
menyukai aktivitas pariwisata yang lebih lebih privat ya, yang khusus. Nggak begitu ya. rombongan ya Betul. sekarang, Ya. intimate. Betul, sehingga nanti juga bisa seperti tadi sampaikan, bisa hidup seperti di kampung-kampung, termasuk di Powinatan ini untuk bisa melihat, untuk bisa mengalami aktivitas bersama ya. Bersama. Ya, ada beberapa kerajinan-kerajinan yang dijadikan paket juga Betul. pada saat ini. Ya, ini yang saya kira kami memang punya target ini bagaimana ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata Kota dan juga Pariwisata DIY ya, bagaimana kampung wisata di Powinatan itu bisa berjaya lagi. Wow. Ini pastinya kan banyak bentuk perhatian ya dari seorang Iya. Pak Syafi'i karena Iya. anggota DPRD ini apalagi Bapak kan sekretaris komisi ya Pak ya. Iya. Ini punya peran penting gitu Iya, untuk bisa menghidupkan kembali entah itu biasanya kalau nggak perdanya, kebijakannya terutama, kemudian anggarannya dan evaluasinya. Iya, Nah, ini kalau dalam hal perannya sendiri Pak, ini perhatian dalam bentuk yang lebih spesifik apa Pak yang udah diberikan kepada di Ya, Powinatan paling tidak Pak? kalau hari ini seperti kita memberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sini, seperti beberapa pelatihan. Ya, pelatihan kemarin kan sempat ya di sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. Pelatihan sertifikasi pemandu. Ya, Ya, betul. kemudian Pemandu lokal ya. ya, pemandu waktu itu memang di sini yang keunggulan hari ini kan yang mungkin tidak seperti yang Dipo yang dulu ya, sekarang ditambah ngepit itu. Jadi kelilingnya itu pakai wisata sepeda. Oh, Iya, itu ya. betul. Jadi belusuan kampung tapi pakai sepeda. Selain sehat, Ya. sambil Ya. berwisata. Mungkin kalau dulu ya, kalau jalan agak capek gitu ya, ini dengan bersepeda. Jadi itu terobosan inovasi dari teman-teman Kamis di Powinatan. Tapi untuk itu tadi minimal 4 orang, Pak. Iya, Ya, minimal 4 orang. Ya kalau itu istilahnya syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Ya Ada Mbak ya, artinya itu kan wajar ya dalam betul. paket-paket yang Karena dijual biasanya kan. Karena nek dewan Iya. mau sakit. 4 orang minimal, Iya, iya. satu paketnya 250.000. Terjangkau loh itu ya. Murah, ya. Dengan, orang, dengan orang banyak satu fasilitas juta. lah ya. Ya. Iya. Dapat apa Pak itu? Ya, itu ya kita minum, snack Kan. nanti muter terus kita dipinjami sepeda sama helm. Oh, Terus sehari. ikut Ya Berapa monggo jam? kalau sehari ya Iya, maksimal iya. maghrib lah. Oh, dari pagi boleh Pak itu? Boleh, iya. Ya, Ih. dari pagi. ada pelatihan-pelatihan itu ya Pak ya, ikut ada pelatihan buat sabun dan Oh seterusnya. iya, ada Ada pelatihan beberapa di itu sini ya. ya. Batik, membuat wayang tadi, wayang kertas ya kalau sekarang Yang ya. kertas. Ya, Nah, ya. Kalau yang kulit kan mahal. Ya, ya. Di sini ada pembuatan sabun nggak? Ada. Ya, Iko ya, enzim sabun ada. Ya, ya. Batik Sibori itu sudah. Ya, batik Ada. Sibori juga. Wow. Ya. Ini semua ada di sini Pak. Berarti yang nggak ada apa dong Pak? Ada komplit ya. Jadi Ya. kayaknya ya. Jadi apa, paketnya 10 paket. tadi itu ya. Semuanya ada di sini. Tapi memang sasarannya untuk pasarnya memang kalau untuk mancanegara sulit ya, yang dalam negeri nanti Sebenarnya yang bisa, anak-anak Pak. muda. Gimana Bu? Bisa loh. sebenarnya mungkin nanti kerjasama sama teman-teman travel agent Ya. dengan teman-teman hotel kayak gitu bisa kerjasama kolaborasi lah sekarang. gitu. Ya, kita untuk bisa kita Betul, kembangkan. Iya ya, kan itu. karena Ya. mereka yang biasa berhubungan dengan orang mancanegara. Ya. Cuman memang kalau Jogja ini sekarang Gimana? trennya sejak pandemi memang negara tertentu kan mengalami penurunan karena kan direct flight-nya kan kita sekarang cuma 2 negara dan sehari cuma 1 kan seperti itu. Ya. Jadi kadang itu cuman dan pesawat kan tiket pesawatnya katanya nih orang bilang kan mahal Ya. seperti itu. Jadi posisinya paling orang dari Jakarta atau dari Bali kan seperti itu. Enggak yang ada langsung pengen ke Jogja gitu. Biasanya satu rangkaian. Entah itu ke Bali, kemudian ke Jogja atau ke Jawa Timur, ke Jogja seperti itu. Tapi kalau selama ini mungkin hanya sehari, 2 hari mereka dari sekian lama perjalanan mungkin untuk ditambahi biar mereka untuk Ya. suwe Pak di sini. Iya, Iya. lebih puas juga ya Iya. pasti ya Iya, iya. experience-nya ya. Lebih lama tinggal di sini ya. Betul. Berarti kalau di sini nginepnya selain di homestay apa di rumah warga juga dimungkinkan Pak? Kalau di rumah warga kan kurang Belum ya. ya, belum. Kalau belum ya. Kalau Di 2 homestay itu sama Redal situ. Nggih, kalau homestay itu Selama memang ini. harus di rumah warga. Jadi kalau konsepnya homestay itu kan live in saya Iya. bilang. Jadi dia memang harus tinggal di
rumah warga dan itu Tapi yang syarat secara khusus betul. disiapkan. Iya, Iya. dia harus komitmen kok ora gelem. Nah, Nah, seperti itu. ya, Kemudian bagus, siap. betul, apa Pak? Syaratnya kampung wisata kan harus punya homestay. Iya. Kalau nggak punya homestay dia nggak boleh Jadi kampung wisata. Betul. Oh, oke. Cuman kan kadang iya. nggak mau kan semua orang ditempati karena dia kan harus punya tempat sendiri. Seperti Kesiapan itu. fasilitasnya. Betul, betul. Ya, kebetulan kampung wisata di Bawinatan itu berdiri di Duda pertama kali. Pertama kali. Ya, Wow. ada 25 kampung wisata itu di Bawinatan yang pertama kali. Jadi role model Pak, ini pilot projectnya di sini Iya. ternyata ya. Iya. Wih keren. Nah kalau dari Bu Vera sendiri Bu, ini kan karena memang sekarang udah dikenal sebagai kampung wisata di Powinatan yang memang mengusung urban tourism ya. Tapi sebenarnya definisi urban tourism itu yang gimana sih Bu? Mungkin karena orang juga udah jenuh ya dengan wisata yang lain, mungkin pantai udah biasa, gunung, bukit. Apa sih yang mendasari ada urban tourism sebenarnya? Kalau orang bosan, dibilang bosan juga enggak. Enggak Semua ya? ada pangsanya sendiri ya Pak. Cuman karena di Powinatan itu berada di perkotaan, kan nggak bisa disebut village tourism ya Pak. Karena nggak punya pertanian Iya kan. juga sih. Ya. Jadi urban tourism karena memang di Iya. perkotaan. Jadi potensi-potensinya memang kemudian bukan Potensi yang dimiliki ya, apa gitu di ya. kampung itu. Jadi beda kalau di Desa, kabupaten, desa, nggih, ya, mungkin ada yang apa mereka live in-nya Bertani, bertani, gitu ya. kemudian apa wisata alam. Kalau di sini memang kalau saya dari cerita Pak Safi'i maupun Pak Wisnu tadi kan ada, kalau saya boleh sedikit apa menyimpulkan kan ada potensi berarti terkait wisata apa budaya, kemudian wisata kerajinan dan Iya. mungkin kuliner tadi ketika Iya. ada arem-arem sama nama Pak Bakpao. bakpao. Kita harus ngerasain gitu loh. Karena Sekarang saya aja suka- gimana, Bu? Boleh. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang dan itu sebenarnya tadi sampaikan kan nggak begitu banyak kalau kampung wisata itu. Iya. Jogja itu nggak begitu banyak. Tadi berapa Pak kalau nggak salah kalau kampung 25 wisata? di kampung 25. di Kam- Jogja. Jogja, di kota Jogja. kota Jogja itu. Kota Jogja. Jadi 224 kalau total semuanya. Nah, ketika cuma 25 memang harus benar-benar ini apa menampilkan atau menyuguhkan potensi yang benar-benar mereka miliki. Iya sih, betul, Seperti itu. betul. Jadi jangan sampai kemudian sama. Iya, iya, iya. Karena kan wilayah kota Jogja itu nggak luas. Nggak gitu ya. luas. Nggak luas. Cuman mungkin 1%, 1, sekian dari total DIY, total wilayah DIY seperti itu. Jadi apa yang ada di kampung itu yang seperti disampaikan Pak Sapi itu ya memang harus kemudian dimaksimalkan gitu. Nah, Oke. seperti itu. Iya. Nah, juga ini penasaran kalau Pak Syafi'i ini kan pastinya membuat kebijakan dilandasi dengan ada alasan-alasan khusus ya Pak ya. Nah, akhirnya kemudian muncullah nih urban tourism yang kita kenal yang semakin mengemuka di kalangan masyarakat. Apakah memang ada apa ya survei, Iya, ada kajian terlebih dahulu? Kenapa kemudian memang cocoknya tuh ya di sini gitu Pak? Ya kalau saya melihatnya tadi sampaikan Bu Vera, jadi melihat dari sisi potensinya sebetulnya. Potensi ya Iya, lagi-lagi. ada sisi potensi bahwa di Dipo ini termasuk pionir kampung wisata. Ya kan bayangkan 20 tahun yang lalu. Iya, Ya, lama bisa banget bayangkan gitu. kan? Artinya sudah cukup Sudah kuliah paling kan, awal, lulus iya, kalau orang. paling awal dia. Sehingga ini yang kemudian menurut saya apalagi kalau dari sisi cerita tadi ada beberapa hal yang memang terkait dengan ikon wisata Jogja yaitu keraton. Artinya ini kan bisa tadi storytellingnya begitu bahwa keberadaan kampung ini Betul. tidak bisa lepas dari keberadaan Ya. Keraton Ngayogyakarta Ya, betul. Diningrat gitu. Sehingga disinilah menurut saya tadi beberapa potensi ada apa tadi Pak dalam Jayapura. Jayapura itu di samping dia bernilai sejarah keraton, tapi ternyata juga kalau kita melihat catatannya ada sejarah kebangsaan juga. Karena beberapa kongres Kongres wanita. Kongres wanita Itu pertama yang itu tadi semangat untuk kemerdekaan gitu ya. Itu ternyata di dalam Jayapura itu. Jangan-jangan Soekarno juga dulu kesini ya? Pidato Iya, pertama Pidato tahun pertama. 2007 pidato pertama. 1927 Iya, ya. 1927. Di sini? Iya, pernah itu di dalam itu. Sebelum Yang sekarang jadi balai apa Pak namanya? Balai Ya. Pelestarian Budaya Wilayah khas. Iya. Kementerian BPK 10. Ya. Iya, iya. Wow, oke. Oke. Gitu Bu Vera. Jadi memang saya melihat beberapa potensi ini yang kami ini ya bersama teman-teman di Bawinatan, yuk kita dorong betul dengan memanfaatkan beberapa program-program yang dilakukan DPRD bersama Dinas Pariwisata khususnya. Asik. Kolaborasinya Ini, bareng-bareng ya. ya. Betul. Iya, iya, iya.
Tapi saya pengen tanya dulu deh Pak, ini kan kalau udah 20 tahunan hadir di tengah masyarakat dan hingga detik ini, apa Pak yang dirasakan yang paling berdampak signifikan Ya. kepada masyarakatnya sendiri loh? Kayak dari tadi kan kita ngomongin wisatawannya Ya. gitu ya. Untuk masyarakatnya apa yang dirasakan Yang warganya? berdampak terutama ya untuk kesejahteraan masyarakatnya ya. Iya. Nah, dengan adanya sering ada wisatawan di Bawinatan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Bawinatan. Itu yang pasti. Iya. Dan juga kita dari warga juga inginnya itu juga diadakan sering pelatihan-pelatihan seperti yang kemarin yang disampaikan Pak Safi tadi ada Iya. pelatihan pemandu wisata Pemandu, ya Pak. iya. Terus kemarin ada pelatihan pembuatan konten. Ya. Konten kreator. Iya, konten Ya. kreator. Wih. Kemarin ada. Terus kalau yang paling dirasakan masyarakat ya untuk peningkatan ekonomi di masyarakat itu. Itu Karena muncul ini ya Pak ya, ada usaha-usaha lokal baru Ya. gitu ya. UMKM. ada UMKM. UMKM. Ya. UMKM kan ada di sini ada 30 kelompok UMKM 30. Jadi setiap ada event-event itu kita munculkan di sepanjang balai warga ini. Sepanjang warga ini. 30 Pak. 30 30 UMKM itu apa aja Pak? Jenis usahanya? Macam-macam. Ada yang tadi yang ekoenzim ada yang Berupa yang kerajinan. Oh, saya pengrajin. macam-macam pembuatan makanan kering, terus ada pokoknya apalah yang makanan terutama yang paling banyak ya. Kalau yang batik terus pembuatan sabun itu ada beberapa saja. Terus ada batik juga itu kelompoknya ya ada 30 tapi yang sebagian besar yang makanan. Makanan. Ya, kuliner. Termasuk sebetulnya di Apa tuh, Dipo Pak? ini ada cerita yang menarik itu tentang cekok. Nah, Oh, jamu cekok. Iya, jamu kalau nggak tahu, iya. Wah, ini nih yang buat anak-anak kalau susah Iya. makan. Oh, saya tahu. Itu Kayak saya termasuk- korban deh. Itu masih termasuk kampung di Bawinata. Oh iya. paling ujung ya. Oke. Dan itu jarang ya. Sekarang kan sudah jarang. Iya. Jamu cekok. Kalau dia buka masih sampai ke Masih, Iya, masih cuman ya. kan Di di luar itu tempat kan iya lain kan. nggak ada. iya. Khas, menjadi khasnya. Iya, itu potensi Pak. Itu. kertop namanya cekok jamu kertop. Iya. Tuh. Oh gitu. Iya, ini yang dari kemarin dari Jepang kemarin ada Iya. beberapa kali saya Iya, terus. oh, itu termasuk saya korbannya juga. Kita ya, Bu. Jalan Iya. kecil. Jalan kecil nggak susah makan kan bisa dibawa makan ke bawa situ. ke kerkop. Anaknya dipetik itu ya. Pertama masih mau Pak, kedua sudah lihat alat anunya sudah lari. Udah trauma deh, nggak lagi-lagi. Justru itu yang membuat anak jadi Mau makan. Makan, Iya. ya. Tapi saya dengar ada jamu satu lagi ya, jamu apa Pak namanya Lugu Murni apa? Lugu Murni ini Oh, oh. di sebelah selatannya nih. Selatannya. Masih Ada. sampai detik ini? Ya, sama. Itu apa itu Pak? Itu ada jamu-jamu Jamu Jawa. sehat, ya. jamu Jawa, ada beras kencur, kunir asem, Wah, ya enak macam-macam itu. Lugu Murni. Jadi kemarin juga sempat di sini kita ini arahkan juga untuk mengembangkan pembuatan jamu. Pembuat jamu. Ya. Itu belum. Tapi masih proses, masih Ya. belum ya. Ini yang harapan kita brand jamu ini juga bisa melekat di Juga. di Di Powinatan. Powinatan, ya. Berarti Memang terkesan agak terpisah ya karena kebetulan memang di pinggir jalan Iya. besar ya. Tapi sebetulnya masih kampung wilayah, sini. iya, ya, wilayah. Satu sini. area. Iya. Tadi udah request loh Pak, masuk Pak tadi loh dari Pak Wisnu ya, Pak Syafi'i tadi ada kan butuh lagi ya pelatihan tadi, pelatihan ternyata masih butuh. Ini bakal diadain reguler lagi Pak Ya, berarti saya ya kira untuk kedepannya. nanti ini penting ya untuk ditindaklanjuti baik dinas. Nanti kita nggak tahu ya kalau kebetulan kalau kami sih ya provinsi nanti siapa tahu nanti masih bisa masuk lagi untuk pendampingan teman-teman yang ada di Powinatan ini supaya memang menjadi tantangan betul hari ini bagaimana bisa meningkatkan pasar tadi. Betul. Meningkatkan pasar, kemudian inovasi, bagaimana tidak monoton gitu ya, Ya. sehingga ada sesuatu yang baru dan menarik begitu ya. Di samping kemarin kenapa kita juga ada pelatihan konten kreator, harapannya dari sisi media sosial itu juga bisa ikut ngangkat. Ya betul. Ya, jadi warga yang ya mungkin anak-anak muda kemarin kebanyakan Ya, anak-anak muda, anak muda. gitu ya kita dorong untuk bisa ngangkat potensi ini menjadi sebuah konten yang Betul. bisa mereka posting, bisa mereka viralkan, kira-kira begitu. Ini saya kira yang menjadi tantangan ke depan bagi kampung wisata di Powinatan yaitu
tadi konsistensi, kemudian inovasi, bagaimana karena tentunya seperti Bu Vera sampaikan ini mau nggak mau harus bersaing dengan kampung wisata dan desa wisata yang lain se-DIY, sehingga menurut saya inilah yang penting nanti Pak Wisnu bersama teman-teman kampung wisata di Bonda untuk betul-betul bisa melakukan banyak inovasi yang menarik ya, supaya para wisatawan bisa berkunjung baik mancanegara maupun dalam negeri. Oke, nah setuju nggak Bu kami Vera? begitu. Ini katanya tantangannya tadi soal promosi dan juga inovasi, Nah, Bu. Itu betul. gimana tuh? Dari Dinpar sendiri kacamatanya bagaimana? Tadi kan sudah dibantu oleh pelatihan Iya. konten kreator sebenarnya. Iya. Itu benar yang disampaikan oleh Pak Safri. Jadi apa warga di sini, anak-anak muda di sini diharapkan kemudian bisa menceritakan nih tentang Dipowinatan ke orang luar. Ya. Nah, dengan sekarang itu kan cara-caranya banyak. Nah, makanya perlu dilatih seperti itu. Jadi satu barang aja itu bisa bercerita banyak ketika dia pinter bikin kontennya. Seperti itu. Ada Jadi, storytellingnya itu yang penting juga ya, Bu. Iya, dari gambar pun dia bisa cerita banyak dan sebagainya. Itu diharapkan dia mempromosikan di peminatan keluar gitu. Jadi orang penasaran, di sana tuh ada ini kayak tadi aja kita penasaran kan, ada gunungan isinya arem-arem kayak gitu. Ini itu di sana terkenal. Pokoknya ditunggu nanti 18 Agustus. Terus monggo, nanti ke sini. Iya, kita janjian lagi tahun depan ya Bu Vera, Pak Syafi'i, kita hadir loh. Jam 4 sore ya. Iya. Sampai maghrib, Pak. Maghrib selesai pasti. Maghrib selesai. Oke, nah ini gimana nih Pak Wisnu? Ini tadi udah disinggung juga Bu Vera, Pak Syafi'i. Kehadiran Gen Z ini ternyata penting banget ya, dan juga gen milenial ya, anak-anak muda lah yang untuk bisa apa ya, memproduksi lebih banyak konten biar lebih banyak diketahui orang itu luar gitu. mempromosikan. Nah, itu gimana di Juga sini? kemarin setelah ada pelatihan pemandu wisata itu, Iya. terus kita di Kampung Wetan mendirikan Karang Taruna yang namanya itu Abhinaya Nawasena itu. Jadi khusus untuk anak-anak Khusus mewadahi muda. Anak anak muda. muda. Iya, iya. Nah, itu kemarin kita bentuk sudah ada pengurusnya. Namun untuk sementara ini setahun kepengurusannya. Nanti Desember ini kita perbarui. Itu supaya untuk melanjutkan tadi yang sampaikan itu pelatihan-pelatihan konten supaya bisa berkembang. Oke, jadi tetap itu jadi pusat perhatian ya, yang memang sekarang terus harus dikonsistensikan gitu, biar nanti bisa menyerap lebih banyak lagi pasang mata untuk bisa menarik ke sini, karena kan potensinya banyak Datang banget. wisatawan. Betul. Mau nggak mau anak muda harus dilibatkan. Harus Harus. dilibatkan. Mereka kan yang akan menyambung ini. Betul. Penerus ya, penerusnya. Betul. Lalu tadi Bu Vera sempat tanya tentang penari. Orang asli sini semua. Oh, Iya. Ada sanggar tari 3 sini. Iya. oh luar Sudah biasa. dapat nik. Ya, sudah punya NIK. Ya. Berarti selain ada di sini, mungkin juga udah dapat undangan juga Pak, mungkin untuk menari di luar karena tahu, oh di sini di Powinatan punya loh ya Ada sanggar satu tari khusus. yang sering main ke sana Keluar, kemari. Itu yang grup kelompok Dipo Kusumo. Iya. Ada kelompok Dipo Tari Dipo Kusumo. Itu main ke sana kemari. Sudah dapat undangan keluar Pak Ya, ya. ya. Iya loh, kalau Jadi yang luar biasa dan muda itu mah, anak-anak betul, muda betul, nih yang iya. saya agak ini karena senang itu. mau ya. Iya. Kan biasanya ngegame, Iya, betul. gadget atau Korean style. Nah, ini ternyata dengan budaya kita aja mereka aware ya. Iya. Bagus. Nah, tadi tuh UMKM udah ada dijelasin. Ya, ya. Sendera tari, Budaya. ada sanggar, udah ada, budaya Seni udah ada. budayanya, ya, ya. Tapi lagi-lagi kita tahu ya, kalau semua udah direncanakan, kalau nggak ada anggarannya kadang Ya. kan bisa mogok. Ya Ya, kan? Nah, ini kalau dari Pak Syafi'i Pak, ini gimana Pak untuk anggarannya? Biasanya kan Ya. yang punya wewenang tuh ya. Kalau Dari kami, kantongnya Pak Syafi'i. insya Allah ya, kalau dari sisi tadi beberapa support tadi, kan lewat jalur APBD sudah kita sambungkan lah kira-kira begitu. Itu insya Allah lancar ya Pak. Selama Lancar, ini kan ya. kegiatan dari dukung dari APBD gitu ya. Memang kita juga tetap mengharapkan dan selama ini juga sudah jalan. Handar Beni dari kampung ini muncul ketika mereka juga mau swadaya. Ini yang menurut Betul, saya. sepakat. Iya. Enggak cuma Iya, mengharapkan betul. pemerintah. Artinya kalau dari sisi pemerintah kita sudah. Kita sudah ya sekitar 3-4 tahun ini ya Pak ya. Beberapa program sudah bisa dilakukan di Powinatan ini dengan dukungan
khususnya dari provinsi ya. Iya. Dinas pariwisata, ada dinas kominfo dan Iya. lain-lain sebagainya. Ini yang menurut saya sebuah upaya kita untuk memberikan dorongan, dukungan, motivasi, tapi juga kita juga melihat luar biasa teman-teman kampung wisata ini juga mau untuk bersuadaya sehingga luar biasa. Beberapa komunitas-komunitas anak muda, komunitas seni budayanya Iya. ini bisa tumbuh. Oke. Begitu, ya. Nah, Ya. gimana nih? Mau disampaikan Pak? Ya, Apa Pak? mungkin dalam 1 tahun kemarin itu, ada rencana untuk bukan merubah tapi untuk menambah supaya menjadi kampung jamu ya. Kampung Ya, jamu. kemarin dulu tuh. Pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan sudah. Terus kita mengajukan itu pelatihan APBL, APBD ya Pak, APBD, itu dana pokir itu. Pokir. Nah itu 1 tahun yang lalu dari pemerintah ada bantuan jahe Iya. 7 Budidaya. jahe 75 kilo sama kencur 75 kilo. Ya. Nah itu kan kita bagi tiga RW, kan di Bawinata ada 3 RW. Tapi itu masing-masing ditanam dua- loh ya Pak? Iya, ditanam. Betul. Namun, ya maaf, karena itu untuk tanaman seperti itu, Heeh. itu memang membutuhkan tenaga, memang betul ya, karena Ya, pengalaman ya juga, pengalaman ya. di masing-masing juga kita nggak bisa sampai nunggoni ngopeni sampai itu nggak bisa. Nah terus sekarang dilanjutkan di lorong sayur ini, lorong sayur ini ditanami jahe, kencur, apa saja, bahkan sekarang di lorong sayur itu ada beberapa macam tanaman. Jadi ya sudah panen, ada tomat itu panen, terus ada cabai. Sekarang bahkan Ya. itu baru digiatkan lorong sayur di kampung di Bawinata. Lorong sayur itu di jalan-jalan itu. Di gang-gang ya. Terutama dipusatkan di RW 3. Di RW 3 Oh, sebelah. ada satu tanah besar. Ya, Ya. Di pinggir jalan. pinggir jalan. Jadi Oh, kita pinggir. masuk Oh. lorong kanan kiri Ya. sayuran. Ada sebagian di pekarangan warga sini ada juga. Jadi sampai tanamannya merambat-rambat gitu Pak? Apa gimana Pak? Iya. Wah keren. Yang di samping merambat juga nempel-nempel di tembok-tembok itu Oh, sepanjang ya, jalan. ya. Bahkan Artinya sekarang memberikan suasana teduh. Teduh, suasana betul, ya. betul. Jadi didampingi manfaatnya dari banyak. dinas Ya, ya. pertanian. Ya, Jadi dinas pertanian itu ada beberapa setiap sebulan 2 kali datang ke sini untuk memantau Pendampingan, ya? Iya, pendampingan. Iya. Untuk spot selfie bisa nggak Pak? Karena nih yang dicari anak muda kan yang selfie Bisa ya Pak, gitu bisa. kan? Bagus. Ada lomboknya. Ada lomboknya. Iya. Ada temannya. Iya loh, kan memperkenalkan toga untuk masyarakat Ya, ya. kan. Betul. Kalau ada manfaatnya Iya. kenapa Iya. enggak gitu. Nah, Dan- gimana Bu? Nah, Bu Vera? kalau Ya. misal pun itu berkembang bagus, itu sebenarnya bisa untuk wisatawan dikenalkan juga loh, Ya. Pak. Gitu. Jadi semacam edukasi, wisata edukasi. Betul, betul. Cara-caranya, kemudian ternyata di sini, apalagi kalau besok jamunya sudah mulai Ya. jadi, Ya, ya. bahannya kita punya sendiri, kemudian Ya. diolah sendiri, Ya. seperti itu. Betul. Itu kayaknya jadi satu potensi di paket wisatanya lain Paket dimasukkan. wisata, ya. Iya. Kayaknya ada masukan lagi Bu, ini setelah mengevaluasi dan tahu ceritanya hingga detik ini. Apa nih menurut Bu Vera yang sekiranya perlu ditingkatkan lagi? Kalau tadi sih, kalau kan masih ada satu PR terkait dengan jamu. Kalau yang lain kan saya lihat sudah mandali ya, terkait jamu itu mungkin nanti akan kan eman-eman loh di istilah sudah dilatih, tapi Ya. kemudian belum ada follow up-nya, belum ditindaklanjuti. Kemudian tadi sepakat ketika nggak cuman wisatawan mancanegara yang ceko, karena waktu itu mengandalkan satu orang saja, Iya, betul. tapi bisa mendatangkan wisatawan lain karena kalau beberapa wisatawan mancanegara itu kan sebenarnya senang juga Pak dengan konsep kampung wisata yang live in seperti itu, karena mereka kan ning negorone wes Ya. sudah bagus dan sebagainya, jadi mereka akan menemukan sesuatu yang beda di negara yang di tempat sini. Itu mereka kan senang sebenarnya. Tapi mungkin nanti bisa kerjasama seperti yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman industri pariwisata. Ya. Seperti itu. Bisa Ya, dengan agent travel ya. Ya, travel agent bisa Asita, Astindo, kemudian dengan PHRI dan hotel-hotel. Mungkin ketika ada tamunya, jadi bisa masang paket wisata di sana. Ya. Nitip. Kami pun sebenarnya punya Tourism Information Center.
di Malioboro kalau jenengan punya apa Leaflet flyer ya tentang paket-paket wisata itu boleh taruh sana. Kalau bisa dengan 2 bahasa, memang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu kan banyak orang asing ke sana, Pak. Ya. Seperti tanya-tanya, cari informasi tentang Yogyakarta. Nah, itu kan mereka pasti sok ngambil peta. Kalau di sebelah ada flyer terkait dengan Dipo Winatan kan lumayan tuh kalau mereka kemudian tertarik dan bisa ke sini. Seperti itu. Nah, Nggih. gimana Betul, Pak? Yang apa yang sampaikan Bu Vira tadi. Iya. Itu turis-turis yang dulu-dulu yang dari Ceko datang ke sini. Terus senangnya ya apa? Berbaur dengan masyarakat. Nah, betul. Berbaur dengan masyarakat. Bahkan melihat apa rumah-rumah warga yang masih gede-gede gitu. Nggih, seneng ya. Iya, karena di Terutama. sana nggak ada, Pak. Ya betul. Terutama kalau di Dipo Winatan itu di wilayah RW 7. Iya. RW 7 itu banyak apa? RT 7. RT 7. RT RT 7 itu banyak rumah-rumah yang gede-gede. Karena apa ya kebetulan memang di situ tuh pada ngindung dan sama yang punya rumah nggak boleh dibangun. Nah itu makanya masih gede-gede. Terus yang kesana seneng dia. Seneng. Karena kan mungkin dia kan belum pernah gitu. Dan dia biasa tempat dingin. Di sini panas, ya di situ kan dingin, Pak. Biasanya lebih dingin dari rumah tembok kan. Sebenarnya seperti itu. Dia lebih nyaman. Wih, tapi jadi penasaran, emang warga di Dipo Winatan tuh udah lancar bahasa Inggrisnya belum sih Pak? Ini untuk bahasa Inggris itu tuh pernah dulu juga ada pelatihan apa bahasa Inggris, Iya. terutama yang pengurusnya kampung wisata itu. Iya. Namun ya itu sudah lama sekali. Jadi ada beberapa saja, tidak apa semuanya, bahkan dulu dibagikan kamus bahasa Ceko dulu. Tapi ya itulah seperti itu belum ada sampai sekarang lancar. Karena bahasa Ceko. itu kalau nggak digunakan kan Iya. pasti. Betul, yang nggak dilatih ya lupa kita. Iya. Betul. Oke, nah, siap. Tapi juga akhirnya jadi penasaran ya Pak ya. Ini kan kayaknya semua udah diceritain banyak banget hal-hal menarik. Bahkan saya pun jadi ngerasa nih dapat materi daging nih ya. Baru tahu saya ini kemana aja kok nggak tahu di Dipo Winatan ternyata sekeren itu gitu Pak. Iya. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin soal urban tourism yang ada khususnya di kawasan wisata Dipo Winatan gitu ya. Itu berarti apa Pak? Yang dirasa masih kurang? Karena kan di sini ada beliau nih, ada Pak Syafi'i, kemudian ada Bu Vera dari Dinpar DIY. Ini monggo Pak mau curhat sebelum nanti saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Apa nih yang masih dibutuhkan, entah itu fasilitas umumnya, aksesibilitasnya, atau mungkin yang lainnya lah mungkin. Kalau sebetulnya untuk fasilitas yang lain itu kalau pelatihan sudah, terus tempat kita ada panggung sini bisa untuk atraksi pementasan apa kesenian di wilayah. Iya. Terus yang kalau kurang ya itu yang untuk pelatihan bahasa, ya, pelatihan bahasa karena apa? Pernah itu 10 tahun yang lalu lah itu diadakan di Balai RW itu. Udah lama, pelatihan Pak. Khusus bahasa Inggris, tapi setelah itu saya ingat saya tidak ada tidak ada Sudah pelatihan 10 tahun yang lalu Ya. cuma sehari ya. Sehari itu enggak sehari Bu. Pada waktu itu 3 hari. Oh, iya. Lumayan lah itu bisa buat ayu doing kayak gitu lah. Bapak Ibu anak muda campur. Nah itu kita berharap dari Dinas Pariwisata dan juga dari Dewan, monggo itu untuk diberikan kursus bahasa Inggris atau bahasa yang lain lah. Oh, oke. Siap. Ini langsung dicatat masuk di bucket listnya ya Pak Syafi'i. Ini pelatihan nih paling butuh ini untuk masyarakat. Semoga Bahasa bisa Inggris. ya bahasa Inggris terutama ya biar bisa nanti segera dilaksanakan gitu loh. Nah, ini saya juga minta deh closing statement dan pasti pengen ada harapan ya yang disampaikan kepada masing-masing. Silahkan mungkin ada juga yang mau disampaikan kepada masyarakat luas sehingga nanti bisa lebih menyebarluaskan nih informasi baik ini. Mungkin punya teman atau punya saudara, punya keluarga di luar negeri gitu kan, siapa tahu dari mulut ke mulut lebih lancar biasanya promosinya. Monggo dari Bu Vera dulu. Bu Vera, apa yang mau disampaikan harapannya? Kalau untuk teman-teman di Dipo Winatan mungkin Iya. teman-teman di sini dulu ya. Itu kolaborasi yang saya sampaikan. Saya garis bawahi lagi, kita harus kolaborasi, nggak bisa kemudian kita jual Dipo Winatan ini sendiri. Teman-teman harus kolaborasi terkait dengan pengembangan, sudah kolaborasi dengan kami, dengan legislatif, kami dengan eksekutif. Tapi kemudian jualnya itu teman-teman kampung wisata harus kerjasama dengan mau kerjasama dengan pelaku wisata, industri pariwisata seperti itu. Jadi jangan cuma sendiri kayak itu, karena ketika kerjasama itu enggak kemudian kuenya terbagi dan jadi sedikit itu sebenarnya enggak, tapi akan lebih banyak yang datang, jadi sebenarnya kuenya akan lebih banyak juga seperti itu. Kemudian buat teman-teman sahabat Visiting Jogja,
kalau datang ke Jogja, nah, biasanya kan orang ke Malioboro. Iya. Nah, ini deket sama Malioboro. Cuman berapa meter ya, Pak? Berapa kilo? 200 meter lah dari. Oh, nggak ada. Iya. Setengah ada. kilo aja, Pak. Ya. Oh, Malioboro ya. Ya, kan bisa jalan kaki tadi ke sini. Sambil menikmati suasana kota Jogja harus mampir ke sini. Iya. Ya, ya, ya. Karena ada tulisan yang besar di situ, Kampung Wisata Dipo Winatan. Di situ kita ada potensi kuliner, kemudian kerajinan, kemudian budaya yang luar biasa. Ya. Budayanya nggak ada di tempat lain, yang ada cuma di Jogja, terutama di Dipo Winata. Mantap. Seperti Ini Bu Vera sudah berpesan, jadi harus langsung dilaksanakan ya, Sobat Visiting Jogja. Siap. Dari Pak Syafi'i, Pak, apa Ya, Pak ya, yang mau disampaikan? Ya, saya kira harapannya buat teman-teman khususnya di sini tetap semangat, Pak Wisnu, untuk selalu berinovasi, untuk selalu berpromosi, Ya. Pak. Dan tadi tambahan saya mau ngikuti Bu Vera tadi, berkolaborasi, penting banget. Ya. Buat jejaring. Ya. Jadi beberapa hal sudah dilakukan, teman-teman kampung wisata Dipo Winatan yang perlu ditingkatkan. Saya kira betul sekali tadi, berkolaborasi, membuat jejaring dengan para pelaku wisata yang lain. Yang ini saya kira nanti akan meningkatkan promosi dari kampung wisata Dipo Winatan. Dan juga kepada teman-teman sahabat Visiting Jogja dimanapun berada, sekali lagi kalau ke Jogja tadi sampaikan Malioboro ke Keraton, ya kan? Kan begitu kira-kira rutenya. rutenya. Dari utara Malioboro, Keraton, nah terus ke timur. timur. Nah, Nah, gitu. ketemu. Nanti mengikuti jalan dari arah Panembahan namanya, Kampung Panembahan. Nah, nanti ke timur keluar dari Benteng. Ya, apalagi teman-teman nanti bisa melihat itu sekarang pembangunan Benteng ya. Betul. Sudah dari Wijilan ke timur, sudah sampai di arah ke Kampung Dipo Winatan. Nah, gitu. Jadi nanti akan bisa mengarahkan dengan berjalan mengikuti Benteng Keraton itu yang dibangun kembali itu, nanti bisa menghantarkan dari Keraton nanti menuju ke Kampung Dipo Winatan. Saya kira begitu. Jos, udah dikasih tahu ancer-ancernya, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak datang Sudah dulu. dikasih Iya, tahu iya. rutenya. Rutenya detail ya. Betul ya. Kanan kirinya sekalian Pak. Iya. Travel pattern-nya tuh sudah dikasih Iya, tahu nih, iya. habis dari ini kalian ke sini ya, terus Iya, kita ke sini gitu. Lengkap Jos Marco Jos. Nah, ini yang terakhir dari Pak Wisnu, Pak. Monggo Pak, apa Pak harapannya? Ya, terutama kami mewakili semua warga di Winatan, terima kasih kepada Dinas Pariwisata DIY dan Bapak Syafi'i selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendampingi dan saran-sarannya tetap kami nanti akan kita laksanakan. Nah, Oke, tetap semangat ya Pak ya. semangat terus. Tetap semangat. Karena kan warganya banyak, SDM-nya juga banyak, dukungan masyarakat, dukungan dari Dinpar DIY udah jelas, dari anggota DPRD juga sudah ada. Nanti ini kayaknya anggarannya bakal ditambah tahun depan mungkin Pak Syafi'i. Iya. Oke. Amin gitu Pak. Dulu Pak Tasbir yang ketua Pariwisata. Dinas itu. pariwisata betul. Sering sekali itu. Kan Pak Marsito tinggalnya di sebelah utara balai itu. Jadi sering main di tempat Pak Winatan. Marsito. Oke. Pak Tasbir ya. Ya. Nggih, nggih. Kepala dinas ya. Dulu ya. Iya, iya. Baiklah, terima kasih sekali untuk ketiga orang narasumber. Aduh, senang banget, seru banget. Kita bisa ngobrol banyak ya. Tapi lagi-lagi biasanya masalah waktu yang memisahkan kita. Aduh, mungkin lain waktu nanti bisa kita sambung ya di episode berikutnya. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Anita Ferawati. Sekali lagi ya, ini Sobat Visiting Jogja. Beliau adalah Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bu Vera. Kemudian juga sudah hadir adalah Bapak Muhammad Syafi'i SPC. Beliau Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih matur nuwun sangat Ya, sama-sama. Pak Syafi'i. Dan terima kasih juga Bapak Wisnu Broto, ini kami sudah diperkenalkan hadir di Ya, sini. terima kasih juga. Ya, beliau adalah Ketua Kampung Dipo Winatan. Semoga sehat terus, sukses terus. Kita tunggu Amin. gebrakan-gebrakan berikutnya, inovasinya yang lebih mencengangkan. Insya Allah. Sehingga nanti bisa viral di mana-mana, lebih banyak lagi yang hadir ke sini ya. Amin. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu nanti tahun depan 18 Agustus 18 kita Agustus. lingkirin Sudah tanggalnya dilingkari. sampai sobek ya. Ya, Raul Kesini. Kita datang ke Dipo Winatan. Nah itu dia tadi Sobat Visiting Jogja. Nggak terasa ya, udah hampir 1 jam kita ngobrol asik di sini. Banyak banget yang kita dapetin dan jangan lupa untuk berkunjung ke Kampung Wisata Dipo Winatan yang ada di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Kecamatan Mergangsan, Mergangsan. Kota Yogyakarta.
Dan akhirnya, saya Latifah Nur Muslimah ini harus pamit dari Anjang Sana episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. See ya, sampai jumpa.